Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Sasabila Pamungkas dengan NIM I1E0240056. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah perihal pimpinan atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, memimpin, menunjukkan, atau memengaruhi. Menurut William J. Scott, kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi kegiatan dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan melibatkan komunikasi yang efektif dan penggunaan pengaruh untuk memotivasi pengikut. Secara keseluruhan, kepemimpinan mencakup interaksi antara pemimpin dan pengikut, serta situasi yang dihadapi dan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan dalam Islam memiliki definisi yang mendalam dan komprehensif, mengacu pada konsep hafilan, yang berarti pengganti atau wakil. Dalam Islam, kepemimpinan adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Kepemimpinan Islam melibatkan kegiatan membimbing, menuntut, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah. Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan bawahan, serta mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Arif Ali Akbar, NIM I1E0240056. Di sini saya akan menjelaskan sifat kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama yaitu sidik atau jujur dan benar. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya yang amanah, dan Al-Sidik, yang artinya yang jujur. Kehandalan dan kejujuran beliau menjadi dasar kepercayaan yang kuat dari masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran akan membangun kepercayaan yang mendalam di antara pemimpin dan rakyatnya. Yang kedua, amanah atau yang artinya bertanggung jawab. Rasulullah SAW sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam konteks kepemimpinan politik maupun spiritual. Pemimpin yang amanah akan dihormati dan akan diikuti karena masyarakat merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan dijaga dan dilindungi. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan amanah. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Dalam konteks kepemimpinan, sifat tabligh mencakup kemampuan untuk menyampaikan visi, misi, dan kebijakan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang bersama-sama. Dan terakhir yaitu fatonah, yang artinya intelek dan berpikiran maju. Fatonah menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Pemimpin yang memiliki sifat fatonah mampu berpikir jauh ke depan, memahami konteks, waktu, dan tempat, serta mengambil keputusan yang bijaksana untuk kebaikan umatnya. Demikian penjelasan sifat kepemimpinan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Marisha Putra, NIM I1E0240064. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama ada otokratik. Seorang pemimpin yang otokratik ingin memperlihatkan kekuasaannya dan ingin berkuasa. Bahkan berpendapat bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin besar sekali. Model kepemimpinan ini biasanya disebut dengan pola individual. Hanya dialah yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Maju mundurnya lembaga yang dipimpinnya sangat bergantung kepadanya. Dengan bekerja keras, teliti, dan tertib, pemimpinnya demikian menghendaki dan mengharapkan agar bawahannya juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh
dan cemas kalau pekerjaan yang dilakukan bawahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Lalu yang kedua adalah demokratik. Pemimpin yang bertipe demokratik menafsirkan kemampuannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin yang hadir di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pola kepemimpinan yang demokratik selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada pseudo-demokratik. Tipe ini disebut pemimpin yang bertipe demokratik, semua atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratik hanya kelihatannya saja bersikap demokratik, padahal sebenarnya dia bersikap otokratik. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi, situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide, pikiran, atau konsep yang diputusnya. Yang keempat ada musyawarah. Musyawarah dalam ensiklopedia nasional adalah suatu cara pengambilan keputusan berdasarkan penilaian seluruh anggota yang terlibat dan tidak berdasarkan pendapat golongan tertentu. Dalam suatu musyawarah, pihak-pihak atau kelompok-kelompok harus saling menyesuaikan pendirian dan pendapat masing-masing sehingga memperoleh kata sepakat yang menjadi keputusan bersama. Yang kelima adalah laissez-faire. Kepemimpinan yang bersifat laissez-faire menginginkan anggota bawahannya diberikan banyak kebebasan atau andil sesukanya, namun cenderung ke arah yang adil, serta membiarkan bawahannya bekerja sesuka hatinya, berinisiatif, dan menuntut kebijaksanaan sendiri. Bahkan, menghargai usaha-usaha bawahannya, tidak menghalangi mereka dalam pekerjaan, dan tidak diawasi bawahannya ketika melaksanakan tugas pimpinan yang bersifat laissez-faire. Sebenarnya, bukan pimpinan sebagai akibatnya, bawahannya pun selalu sibuk dengan kegemarannya masing-masing dan semua bekerja tanpa tujuan bersama. Yang terakhir ada harismatik. Keberadaan kiai dalam masyarakat merupakan sebagai figur ke dalam teladan dan sumber inspirasi, khususnya dalam bidang keagamaan. Kepemimpinan kiai dalam konteks sosiologi Jawa berasal dari suatu karisma, sehingga kiai dipandang sebagai manusia suci atau superhuman yang memiliki hak otoritas dalam menafsirkan agama. Itulah tadi gaya kepemimpinan dalam Islam yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurmawati, NIM I1E024062. Di sini saya akan menjelaskan materi syarat kepemimpinan dalam Islam. Syarat kepemimpinan dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama ada memiliki akidah yang lurus. Artinya, ia teguh memegang ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Ciri seseorang yang memiliki akidah lurus dalam Islam adalah ia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul, kitab suci, malaikat, hari kiamat, dan takdir. Serta ia memegang komitmen untuk menjauhi bid'ah yang syirik. Yang kedua ada berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan. Pemimpin harus berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan, bukan atas dasar nafsu dan keserakahan. Yang ketiga ada ikhlas menjalankan amanah kepemimpinan. Pemimpin harus ikhlas menjalankan amanah kepemimpinan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada berkomitmen kuat terhadap ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ajaran yang mengatur segala hal. Untuk itu, seorang pemimpin wajib memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Kita sebagai pemilih pun wajib memilih pemimpin yang memegang prinsip-prinsip, ajaran, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hal itu mencerminkan kesediaan seorang pemimpin untuk wajib sesuai dengan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, etika, dan hubungan sosial. Sekian penjelasan mengenai syarat kepemimpinan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavin Gilang Saputra, NIM I1E024095. Saya akan menjelaskan tentang tugas pokok kepemimpinan. Tugas kepemimpinan itu cukup banyak. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, seorang pemimpin harus bijaksana dan bertanggung jawab. Berikut merupakan tugas-tugasnya. Yang pertama sebagai konselor.
membantu atau menolong seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Terus yang kedua sebagai instruktur. Seorang pemimpin pada peringkat mana pun ia berada, sebenarnya pada jabatannya itu melekat tugas sebagai instruktur atau sebagai pengajar yang baik terhadap pengikutnya. Yang ketiga, memimpin rapat atau musyawarah. Seorang pemimpin pada tingkat manapun pada suatu waktu perlu mengadakan rapat atau musyawarah dan memimpinnya. Suatu rencana yang akan disusun biasanya didahului oleh rapat agar pelaksanaan rencana itu lebih mudah dilaksanakan. Yang keempat, mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan satu-satunya hal yang membedakan seorang pemimpin. Oleh sebab itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengambil keputusan di saat-saat amat krisis. Yang kelima, mendelegasikan wewenang. Pendelegasian disebut juga pelimpahan. Seorang pemimpin yang bijaksana haruslah mendelegasian sebagian tugas dan wewenang kepada pengikutnya.